Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Tukang Rumah Channel. Kali ini Tukang Rumah Channel mau berbagi pengalaman cara mudah plaster dinding dari awal, cepat dan rapi, khususnya untuk pemula. Kita akan plaster dinding atau plaster tembok dengan ketebalan mengikuti ketebalan frame pintu atau kusen pintu ini, yaitu 12-15 mm. Sebelumnya kita pasang benang dulu. Untuk membuat marking atau kepalaan plasteran, kita pasang mengikuti lurusnya kusen pintu atau frame pintu ini dan ditarik benang sampai ke ujung dinding sebelah sana. Untuk kepalaan plasteran atau marking plaster bisa menggunakan paku konkret atau paku beton seperti ini. Kita paku saja mengikuti benang yang sudah kita pasang tadi, dikasih longgar sedikit kurang lebih 1 mm agar benang bisa bergoyang-goyang. Kemudian kita buat kepalaan plesteran di bagian atasnya menggunakan timbang air atau bisa juga menggunakan lot. Kita menggunakan timbang waterpass dan juga hollow aluminium. Kemudian kita kasih juga kepalaan di bagian tengahnya agar bagian tengah tidak cekung ke dalam. Benangnya kita alih ke atas untuk membuat marking atau kepalaan plester dinding. Di bagian atasnya kita tarik juga sampai ke ujung frame pintu tadi. Kemudian kita kasih kepalaan menggunakan paku beton di bagian tengahnya. Anda bisa juga membuat kepalaan menggunakan adukan campuran pasir dan semen. Untuk adukan plesteran dinding ini kita menggunakan campuran 1 semen 4 bagian pasir. Kali ini kita akan plaster menggunakan metode seperti ini, yaitu menggunakan alat roskam besi dan juga penadah alat plasteran ini. Kita aplikasikan adukan ini untuk lapisan yang pertama dulu, kurang lebih ketebalannya antara 7-8 mm. Untuk plaster dinding batu bata semen pasir seperti ini, kalau batu batanya atau dindingnya masih dalam keadaan belum kering, Anda tidak perlu menyiramkan air dulu sebelum plaster. Tapi kalau Anda mau plaster dinding atau plaster tembok menggunakan pasangan batu bata merah atau bata ringan, sebaiknya sebelum plaster disiram air dulu secukupnya. Karena setiap batu bata mempunyai karakter daya serap air yang berbeda-beda, jadi kita harus memperhatikan saat plaster batu bata apa yang kita gunakan. Jadi saat kita plaster kita mengetahui karakter batu bata itu sendiri. Sebab adukan semen untuk merekat sempurna ke dinding yaitu membutuhkan waktu yang tepat. Jadi kalau batu bata merah kemudian tidak disiram, tentunya adukan semen akan kering sebelum waktunya, jadi kurang kualitas. Setelah pengaplikasian adukan lapisan yang pertama sudah selesai, kita aplikasikan adukan untuk lapisan yang kedua mengikuti kepalaan yang sudah kita buat tadi. Jadi untuk plaster hasilnya rapi dan juga cepat. Kita hanya sampai penuh mengikuti kepalaan atau marking yang sudah kita buat. Kita buat markingnya secara berdiri dulu seperti ini menggunakan kayu penggaris atau kayu panjang seperti ini. Anda bisa juga menggunakan hollow aluminium. Kemudian kita lanjutkan untuk pengaplikasian adukan plasteran. Untuk lapisan yang kedua kita aplikasikan semuanya sampai merata seperti ini. Untuk cara mengaci dinding atau untuk melicinkan dinding bisa simak di video kami sebelumnya. Selanjutnya kita gosok menggunakan kayu penggaris mengikuti lurusnya kusen pintu atau frame pintu dengan di sebelah kanan mengikuti marking atau plasteran yang sudah kita buat tadi. Kita tambal kembali bagian plasteran yang masih lekuk atau masih belum penuh ini, kita tambahkan kembali. Untuk selanjutnya nanti kita akan menggosoknya kembali menggunakan kayu penggaris seperti ini sampai semua bagian sudah penuh adukan atau sudah rata dan lurus.
Kita bisa menggunakan kayu penggaris ini dengan cara melintang seperti ini, atau bisa juga menggunakan kayu penggaris ini secara berdiri. Kalau plasteran dinding ini adukannya masih terlalu basah, jangan dulu menggunakan papan gosok atau gosokan plaster untuk menggosok. Sambil menunggu waktu yang tepat untuk menggosok plasteran ini, kita aplikasikan untuk lapisan yang pertama di dinding sebelahnya dulu. Caranya juga sama seperti yang pertama tadi, kita buat kepalaan dulu secara berdiri mengikuti marking yang sudah kita buat tadi dan sudah ditimbang. Jadi khususnya untuk pemula kalau membuat pekerjaan plaster dinding, kemudian setelah digunakan penggaris seperti ini dan adukannya masih dalam keadaan basah, jangan dulu digosok menggunakan papan gosok. Nanti hasil plaster dinding tidak akan bisa rata. Tapi kalau yang Anda plaster ini menggunakan batu bata merah atau bata ringan, bisa langsung digosok setelah kita menggunakan penggaris atau jidar, bisa terus digosok dikasih rata. Kita harus mengetahui waktu yang tepat untuk menggunakan papan gosok saat plaster dinding. Jadi khususnya untuk pemula saat membuat plaster dinding, utamakan menggunakan kayu penggaris atau kayu panjang, atau Anda bisa juga menggunakan hollow aluminium agar hasil plasteran bisa rata dan bisa lurus. Cara plaster dinding juga ada berbagai macam cara dan metode. Ada yang cara seperti ini, ada juga dengan cara plaster dinding dengan menggunakan metode dikamprot menggunakan cetok semen atau sudu semen. Nanti di video selanjutnya kami akan mencoba membuat tutorial cara plaster dinding menggunakan metode kamprot. Setiap orang punya cara yang berbeda-beda untuk membuat pekerjaan plaster dinding. Tapi apapun caranya, tujuannya sama, agar hasil plasteran bisa cepat, bisa rapi, dan bisa lurus, dan juga berkualitas, tidak kopong. Yang paling penting adalah saat plaster dinding, yaitu utamakan menggunakan kayu penggaris seperti ini terus-menerus sampai semua bagian sudah rata dan sudah lurus. Baru selanjutnya sudah waktunya kita gosok menggunakan papan gosok. Kita juga harus memperhatikan plasteran yang bagian bawah kita gosok menggunakan kayu penggaris di bagian bawahnya secara berdiri seperti ini, agar bagian bawah plaster dinding ini bisa rata dan bisa lurus dan tegak. Selanjutnya kita bisa langsung gosok menggunakan papan gosok kalau waktunya sudah tepat. Yang bagian masih berlubang-lubang, kita bisa menambalnya kembali dan kita gosok kembali sampai halus dan rata seperti ini. Untuk cara plaster lantai bisa simak di video kami sebelumnya. Untuk menggosok plaster dinding di bagian bawah, usahakan papan gosok diposisikan secara berdiri seperti ini, agar hasil plasteran yang bagian bawah tidak bengkok dan hasil plasteran bisa cepat, rapi, dan lurus, dan juga berkualitas, tidak kopong. Oke, cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami, dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.